Masukkan ke konten. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Berjumpa kembali lagi malam minggu bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Apa kabarnya? Lama sekali nggak nge-live di Facebook ya. Udah sangat lama-lama sekali ya. Semenjak sudah nggak bekerja di agensi itu udah jarang live membahas tentang teman-teman yang saya live kan biasanya eh, tongkrongan malam minggu, tongkrongan hari minggu, band-band sama teman-teman ya. Nyanyi-nyanyi sama teman-teman semuanya. Kelihatannya pada belum selesai kerja ya nih. Setengah 12. Tak pikir sudah semuanya sudah tidur ya. Tapi kelihatannya belum selesai semuanya ini. Oke, buat teman-teman semuanya, kabar berita per tanggal hari ini ya. Jadi per tanggal hari ini 18. Kita share screen coba ya. Kok ke sini ya? Mana tadi? Jadi kita share screen. Jadi berita hari ini teman-teman semuanya adalah KJRI Hong Kong. RJRI Hong Kong. Yes, ini dia postingan dari KJRI Hong Kong. Jadi, oke, nih saya gedein, saya perbesar ya pengumuman tentang eh, teman-teman ya tentang apa pengumuman nomor tentang kebijakan persyaratan tambahan untuk pembaruan paspor RI bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Makau. Nah, di sini terhitung ya, dengan mempertimbangkan karakteristik implementasi kebijakan perlindungan warga negara di Makau Maka sejak 18 November 2023, KJRI Hong Kong mencabut kebijakan persyaratan tambahan untuk paspor RI bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Makau sampai dengan adanya ketentuan nasional yang mengatur lebih lanjut. Jadi kalau domestic helper yang ada di Makau, sekali lagi KJRI sudah tidak memberikan bantuan untuk perpanjangan paspor. Menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional Republik, maka merupakan wilayah tujuan penempatan sektor domestik. Ini agak peraturan itu kalau baca memang begini ya teman-teman. Kita harus ekstra berpikir keras. Merupakan Makau bukan merupakan wilayah tujuan penempatan PMI sektor domestik. Jadi untuk ya ini CC ya di Makau itu Makau tidak termasuk. Sehubungan dengan hal ini kami menghimbau kepada seluruh WNI yang tengah bekerja sebagai PMI sektor domestik di Makau untuk dapat terus meningkatkan perlindungan diri termasuk dengan termasuk dengan kepemilikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, serta bekerja pada pemberi kerja dengan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan hukum, ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia maupun wilayah setempat. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, atas keputusan ini KJRI sudah melepas. KJRI sudah tidak melayani lagi dan menganggap bahwa teman-teman yang bekerja sebagai domestic helper yang ada di Makau itu sudah tidak jadi bagian untuk dilindungi. Nah, luar biasa ya. Jadi apa yang mendasari sekali lagi, apa yang mendasari keputusan ini sebenarnya? Keputusan ini memang sudah diketok palu ya, sudah diumumkan oleh KJRI, Konsul Perwakilan Konsul Jenderal Yul Edison tertanggalnya hari ini ya mungkin karena tertanggalnya tanggal berapa ini kita cek 18 November persis tanggal hari ini disampaikannya buat teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya surat
pengumuman, dan ini sebenarnya sudah dari kemarin ya. Beberapa bulan yang lalu saya juga melihat beberapa konten di mana sulit sekali buat teman-teman untuk merenew paspor. Jadi silahkan merenew paspor, sedangkan syarat renew paspor kalau di Hong Kong ya buat teman-teman ada kontrak kerja baru. Kalau nggak ada kontrak kerja baru ya sudah suruh pulang, bye-bye renew-nya di Indonesia. Jadi saya saya mikir gitu. Saya itu berpikir begini teman-teman. Di Makau itu sudah ada ya ada teman-teman yang juga bekerja di sektor domestic helper. Jadi kenapa kok diputuskan untuk tidak dilakukan perpanjangan paspor bagi teman-teman? Ya aku nggak ngerti ya, kalau di Makau kontraknya 1 tahun atau 2 tahun. Kemungkinan ini akibat efek. Jadi sebenarnya Makau itu kayak menjadi apa ya? Sebagai pemerintah kita menganggap kayak sebagai penampungan sementara. Karena sistem dari agensi itu kan ada yang teman-teman ibaratnya putus kontrak ya kan. Putus kontrak kemudian nggak mau pulang Indonesia. Ya kan? Putus kontrak otomatis kan ya memang malu kan teman-teman. Satu sisi secara nilai positif ya menurut saya. Kalau eh, nilainya sebagai nilai positif itu artinya bahwa pemerintah Indonesia itu berusaha agar supaya teman-teman yang break kontrak atau intermediate itu tetap jatuhnya pulang ke Indonesia, nggak harus ke Makau, nggak harus mencari jalan. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang sudah 11 bulan, 12 bulan, tujuannya belum kelar, ya atau PT-nya masih dikunci. Karena bagaimanapun sebenarnya, kalau teman-teman posisinya di luar, kemudian agennya menyetorkan anak yang diproses itu nunggu di Makau misalnya, ya kan? KJRI kan nggak tahu karena sistemnya KJRI mungkin tidak bisa mendeteksi anak ini ada di Hong Kong apa ada di Makau. Karena itu jelas yang punya otoritasnya adalah imigrasi di Hong Kong. Yang dia bisa tahu orang ini ada di mana. Keluarnya dari port mana. Terakhir keluar dari port mana itu tidak. Makanya salah satunya ini. Kalau saya sih lebih mengkritisi di mana bahwa di sana loh ada warga kita. Gitu loh. Kalau di sana ada warga kita terus bagaimana melindunginya. Kalau sekarang diputuskan ya ini nggak ngerti ya. Apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka. Sekali lagi kita kita ini siapa untuk diajak ngobrol. Tapi kita memang mematuhi. Tapi terus artinya kan perlahan-lahan berjalannya waktu kan membuat teman-teman yang ada di Makau yang sudah tersisa mau tidak mau ketika paspornya mereka habis maka mereka harus pulang ke Indonesia. Nah ini kan sama halnya menyuruh teman-teman untuk tidak bisa bekerja lagi di sektor domestik di bagian Makau. Karena kita nggak ngerti ya, ada banyak masukan apa kepada KJRI sehingga Makau ini sudah notabene-nya kalau kita bicara ditutup untuk domestic helper. Per tanggal 18 dia kebijakan KJRI Hong Kong menutup sektor ini. Jadi tidak memberikan bantuan. Mbak Diana nonton, kamu dari tadi nonton terus, suruh ikut, kamu tidak bisa ikut. Jadi kan seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan kenapa seperti ini ya gitu ya. Memang kebijakan dan pasti pimpinan kita orang-orang pemangku kebijakan pasti akan berpikir semuanya, tapi tidaklah bagian yang terpenting buat mereka untuk menjelaskan kenapa kok ditutup. Jadinya informasi di luar akan banyak pendapat, asumsi dan bagaimanapun, tapi intinya dari apapun pendapat dan asumsi yang ada itu pun tetap ya kan, dari pendapat dan asumsi yang ada itu pastinya tidak akan merubah sebuah keputusan. Nah, berarti mau tidak mau teman-teman yang masih tersisa di Makau,
ketika paspor kalian sudah mulai habis dan belum selesai menyelesaikan kontraknya karena paspor habis, ya mau nggak mau kalian tidak bisa renew walaupun kontraknya misalnya 1 tahun tapi paspornya habis menjelang bulan ke 8 atau 9 belum 1 tahun paspor kalian habis. Orang paspor itu sebelum 6 bulan itu sudah diwajibkan untuk di renew. Artinya kalau kontraknya cuma 1 tahun, 6 bulan aja bisa bekerja. Selepasnya teman-teman harus dipaksa pulang. Saya juga nggak ngerti. Tapi di beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah Agustus apa Juli kan, yang bertepatan dengan beberapa agensi yang berkumpul sama Menteri Tenaga Kerja dan beberapa PT di Indonesia pun dibawa sama Menteri Tenaga Kerja, itu dibawa juga ke Makau. Mungkin di situ ada kunjungan. Dari situlah tidak terjadi hubungan yang hubungan yang saya nggak ngerti ya pembicaraannya seperti apa mereka antara pejabat, tapi saya tengarai adalah ya dari setelah hal itulah ketidakterjadian apa namanya kecocokan dalam kerjasama dalam menjalin kerjasama antara Indonesia dan Makau, alhasil Indonesia langsung di tanggal 18 ini memutuskan untuk ditimbang kiri kanan dan atas bawah. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau mengkritisi ya teman-teman, sebenarnya kebijakan kita itu yang paling banyak berpengaruh kepada teman-teman itu di apa sih sebenarnya? Kebijakan yang paling kuat berpengaruh dan sangat berhubungan dengan kalian adalah Menteri Tenaga Kerja. Mulai dari proses keberangkatan, mulai dari proses di Hong Kong ya, bagaimana melindungi lewat jalurnya di mana. Itu konsul naker. Nah, itu sebenarnya sebagai bentuk kalau tidak kebijakannya tidak bisa kita gunakan itu sebenarnya Menteri Tenaga Kerja. Makanya selama ini ya saya mungkin nggak nonton beritanya, tapi seolah-olah ya kan Menteri Tenaga Kerja. Polemik yang terjadi di lapangan itu saya juga nggak ngerti. Apakah mereka mensurvei atau melihat atau memandang ya saya cuman YouTuber aja. Saya belum bisa memaparkan secara fakta, secara data, karena itu memang butuh effort ya, butuh effort. Tapi sedikit banyak, ya kan. Kalau saya berdasarkan apa yang ada di lapangan aja. Tapi apakah yang ada di lapangan itu sudah cukup mewakili untuk kegelisahan teman-teman semua? Ya enggak juga, enggak ada ukurannya. Mungkin suatu saat kita akan bikin survei lah terhadap peraturan ini, kebanyakan teman-teman memahami atau enggak, mengerti atau tidak, terus bagaimana kebijakannya, seperti apa. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya apa ya, banyak faktor yang melingkupinya. Dan bagaimana kita harus tetap terus belajar, kita harus tetap berjuang. Bagaimanapun, saya sebenarnya juga banyak banyak kepingin ngomong tentang kenapa sih kita itu ke luar negeri kan. Sebenarnya topik ini saya ingin bahas dengan beberapa siapapun teman-teman yang mau ngomong. Intinya kalian kan adalah pelaku. Kenapa kok teman-teman mau mau ke luar negeri itu sebenarnya yang ingin merubah nasib. So simple aja. Kenapa kok merubah nasibnya harus keluar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri? Karena tidak ada tempat yang cocok. Tidak ada hal yang bisa diharapkan di dalam negara. Akhirnya teman-teman bergeser. Walaupun di sini sektor domestic helper ya. Dan sebenarnya kalau presiden atau pemerintah Republik kita itu juga malu sih sebenarnya. Kenapa yang diekspor kok malah. Tapi ya itu fakta dan kenyataan negara kita masih masih seperti ini. Jadi terkadang kita sudah melewati fase berapa puluh tahun dan domestic helper ini sejak tahun berapa yang saya nggak ngerti apakah di tahun 85, 86 itu kan saya masih SD, tapi yang saya pernah tahu adalah saya masih bi- bisa menemui dan sempat ngobrol sama orang yang masuk ke Hongkongnya tahun 1990. Tahun 1990 itu sedangkan lahir saya 19.
sekian. Jadi 8 tahun. Saya usia 8 tahun, saya nggak ngerti. Itu sudah dikirim. Yang saya tahu terakhir ya. Saya nggak tahu lah apakah 89, 87, 88, dan 86 itu sudah ada di situ. Makanya kita coba kita ajak. Jadi begitulah teman-teman yang terjadi. Bahwa apakah yang terjadi perubahan terhadap teman-teman? Ya tidak semua sih. Ada beberapa yang memang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun balik lagi. Ada yang sudah bisa berhasil pulang semuanya. Itu tidak bisa kita prediksi. Bukan tidak bisa ya. Kita belum pernah hitung seberapa besar data mereka yang kembali lagi, yang keluar lagi. Memang dibutuhkan ini. Terus kenapa? Apakah masalah-masalah dan ini sebagai sebuah keresahan? Kalau saya bilang. Nah, pertanyaannya Anda itu siapa kok? Keresahan. Sudah ya saya hanya orang-orang yang berada di sekitar kalian yang mempunyai beberapa keresahan dan saya berjuang dan berusaha berbuat sesuatu yang cukup saya bisa. Ya, sudah mendengarkan masalah dan persoalan. Walaupun terkadang permasalahan dan persoalan yang terjadi itu belum tentu 100% saya bisa mengatasi. Jelas tidak mungkin. Karena membutuhkan stakeholder atau membutuhkan eh, apa ya kerjasama, bukan kerjasama yang membutuhkan pemahaman. Tapi saya tidak mengambil sisi itu. Saya cuma ngambil ke sisi dalam dirinya teman-teman saja. Bagaimana saya bisa menjadi penguat saja. Bagaimana saya menjadikan sesuatu yang membuat mereka sebenarnya lebih jelas dan lebih clear dalam memandang persoalan mereka. Jadi tidak ada sih. Kalau dibilang solusi sebenarnya menurut saya tidak ada solusi. Yang ada adalah kita mencoba teman-teman bisa berpikir dengan menggunakan sarana-sarana yang lebih mudah diakses dengan teman-teman. Ya telepon, ngobrol, tanya, diskusi. Jatuhnya seperti itu. Jadi karena masih dirasa banyak dari teman-teman yang memang saya tidak akan berbicara tentang apa nggak ngerti, nggak. Karena tujuannya mereka bukan hanya memaham. Tujuan mereka ke sini adalah bagaimana mencari uang dan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang ada di sini. Sangat banyak sekali. Dan sekali lagi, ada yang membandingkan di mana bahwa era di mana coba konsultasi aja sama ini nggak berbayar. Cuman konsultasi ini nggak masuk YouTube. Coba ngobrol sama ini aman, bisa dipegang. Ya, di sini ada banyak organisasi, ada banyak NGO, ada banyak perkumpulan. Otomatis kalau organisasi, perkumpulan, atau bahkan NGO itu pasti ada support system. Mereka mempunyai support system. Support system adalah oh, ada sebuah kelembagaan atau kelembagaan dan ada hal yang belakang yang mendukung aktivitas mereka. Baik itu organisasi, baik itu NGO, itu pasti punya backup, punya support system. Nah, sedangkan ketika kita YouTuber, siapa support systemnya? Ada. Support systemnya diri kita sendiri yang menyediakan waktu buat teman-teman. Kalau teman-teman ngomong misalnya di organisasi lo enak nggak bayar dan itu resmi, ya saya bilang oke. Okay. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau organisasi ya mereka berkumpul berserikat menjalankan sesuatu, mereka punya visi, program, dan itu dijalankan dan bukan tidak ada dana. Kemungkinan teman-teman yang bergabung dan tidak diberikan
biaya dan diberikan upah atau tidak diberikan apa, dianggapnya sebagai volunteer. Nah, itu benar-benar teman-teman sebagai pejuang kemanusiaan. Tapi apakah kegiatan itu yang dilakukan oleh organisasi dan semuanya itu tidak ada anggarannya? Kalau anggarannya kadang-kadang ada yang kurunan, teman-teman, ya sudah, itu kan kebaikannya teman-teman. Monggo. Kita tidak pernah mengkritisi, silahkan. Kalau itu berdampak hal yang baik, monggo. Nggak ada masalah. Kita semuanya berjuang dengan jalan dan cara yang masing-masing. Dengan effortnya masing-masing. NGO dengan support sistemnya. Karena memang di support system, jadi tidak membutuhkan dirinya, kantong pribadinya masing-masing. Nah, bagi kami, YouTuber, yang notabene-nya, makanya untuk menjadikan persoalan dan masalah itu bisa menjadikan sebuah konsumsi publik, untuk menjadikan pembelajaran semuanya, pasti tantangannya akan banyak yang ngomong, menyebar aib, bercerita tentang keburukan, bercerita dengan kejelekan. Ya, itu bagian dari risiko. Ya, kalau NGO ataupun organisasi, kejelekannya apa? Resikonya apa? Ya, kalau nggak ada volunteernya, kerjanya sendiri aja. Kalau NGO ya kerjanya sendiri aja semampunya. Dari jam 9 buka pelayanan sampai jam 5 sore tutup. Kalau YouTuber tidak terbatas. Selama kita ada waktu buat ngangkat telepon ya sudah. Tapi ini semuanya adalah bagian dari elemen untuk membagi informasi, untuk membagi ketidaktahuan. Tidak ada yang harusnya kita saling menjelekkan. Cuman memang dasar sekali lagi di bangsa kita itu sudah menjadi akar kebudayaan mungkin. Divide et impera. Jadi politik adu domba. Beda pendapat, beda pandangan. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Kayak kemarin Gus Durian, ya nggak tahu teman-teman mengedepankan bagaimana bertoleransi, ya, bagaimana menghargai keperbedaan. Keperbedaan dan toleransi kalau misalnya suku, agama, ras, ya sudah, itu sesuatu yang umum. Tapi keperbedaan dalam cara berpikir, nah ini loh, yang justru menimbulkan konflik hari-hari ini adalah keperbedaan cara berpikir, keperbedaan pandang. Jadi ketika seolah-olah ada orang lain yang mempunyai pandangan yang tidak sama dengan diri kita, kita menganggapnya itu sebagai lawan. Padahal semuanya ketika ada di sini tujuannya hanya satu, ingin memperbaiki kualitas hidup. Tapi kenapa tujuan itu jadi melenceng? Yang satu kepinginnya ke sana, yang satu pinginnya ke sana. Dan itu dijadikan sebagai perdebatan yang seperti itu. Ya nggak ada masalah. Itulah warna-warna kehidupan. Jadi saya hanya ingin sedikit mengungkapkan keresahan saya, diawali dari kenapa apa, undang-undang baru muncul, teman-teman yang di Makau sudah sangat tidak bisa kesulitan, artinya memang dipaksa untuk tidak ada domestic helper di Makau. Ya, karena mungkin karena tidak bisa melindungi, tidak ada rule of the game, aturan mainnya, tidak ada seperti di Hong Kong. Di Hong Kong sudah ada kontrak, di Hong Kong sudah ada diawasi juga dengan KJRI agensinya, tapi itu tidak berlaku di Makau. Tapi ketika teman-teman sudah break, sudah selesai, sedangkan ketika harus pulang, balik lagi terima potongan, harus lagi ngadepin ini dan itu. Sedangkan sebenarnya cara cara pergi dari Makau itu ya bisa salah satu bisa jadi solusi dan jalan sebenarnya. Tapi ya sudah, itulah negara kita sehingga ramai-ramai memilih calon
pemerintah. Diana ngapain kamu? Kamu gak bisa nonton KJRI ya sudah, kamu di blacklist sama KJRI. Nonton dari tempat lain, komen dan WA. Ya sudah, nanti kalau kamu mau ngomong ya sudah, nanti di rumah kita ngobrol. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Makau, penonton-penonton konten atau sosial media saya yang ada di Makau, berhati-hatilah teman-teman. Perjuangan kalian masih belum berakhir. Dukungan dari pemerintah buat kalian sudah tidak ada. Wajib-wajiblah kalian jaga-jaga diri, jaga-jaga kesehatan segala sesuatunya dan pahami situasi dan kondisi yang terjadi. Selesaikan semuanya, kumpulkan rezekinya. Selanjutnya lebih berjuang lagi. Bagi teman-teman yang pekerja profesional, yang ada di company, pekerja profesional itu pasti akan ada asuransi, segala sesuatunya, perlindungan tetap akan ada. Pekerja profesional itu tidak harus di negara. Kalau di semua negara kita bisa menjadi pekerja profesional. Nah, kalau bekerja profesional sudah ada perusahaan yang menanggung, ada garansi dan asuransi semua. Jadi mungkin itu saja sedikit keresahan dari saya. Kenapa diputuskan seperti itu? Karena ya sekali lagi banyak kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa paham. Intinya keputusan aja diambil. Dasar berpikirnya bagaimana, seperti apa, kenapa itu diambil, kenapa Makau menjadi. Ya satu, karena pemerintah kita tidak deal untuk membangun kerjasama bersama Makau. Dan sebenarnya saya juga agak sedikit heran ya, ketika Menteri Tenaga Kerja itu membawa pihak-pihak swasta atau PT, para pengusaha-pengusaha asosiasi PJ TKI. Jadi pemberangkatan dibawa sampai ke Hong Kong untuk ketemu dengan KJRI dan rapatnya mereka isinya apa seperti apa ya. Ya sempat sempat agak sedikit rame ya cerita itu, tapi nggak sampai mencuat ke atas ya, karena kita tidak mau mengkorek-korek. Tapi oke lah. Itu aja mungkin dari saya. Buat teman-teman yang di Makau, tetap jaga sehat, tetap jaga kondisi, jangan sampai lengah. Ini juga sudah mulai musim dingin. Mudah-mudahan kalian yang di sana tetap bisa berjuang buat keluarga, memberikan yang terbaik. Tetap sabar, tetap ikhlas, menjalani kehidupan yang serba tidak bisa menentu akan bagaimana ini. Sekali lagi keep stay tune di channel channel YouTube, channel YouTube karena biasa di YouTube. Ya, di Facebook. Semoga malam minggu ini tetap cerah dan ceria buat kalian. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.